sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi beliau bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil mar'il madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoharoh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Itu disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawaannya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu.
Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta. Enggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Meskipun enggak pernah sekolah di UI, tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi. Kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Udah gitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka enggak mungkin